Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh anak-anak ibu kelas 10, kelas 11 maksudnya, kelas 11 IPA dan IPS SMA Islam An-Nizam Medan. Baik, pertemuan yang kedua ini ekonomi, kita akan ngebahas lanjutan tentang pendapatan nasional part 2. Ya, adapun yang akan kita bahas adalah metode perhitungan pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan. Bersama saya kembali, Siti Ramsyah Ainiri Tonga, guru ekonomi SMA Islam An-Nizam. Kuy, kita lanjut. Nah, ada 3 metode ya untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Produksi artinya apa? Menghasilkan barang dan jasa. Ya, dengan metode produksi kita menambahkan seluruh hasil pasar. Berarti kalau hasil pasar, ya hasil penjualan itu didapat dari mana? Misalnya saya jual bakwan, ya kan? Saya membuat bakwan 50. Harganya satunya gopek. Kalaulah ke 50 bakwan ini laku semua, berarti berapa hasil pasarnya? 50 dikali 500. Betul ya? Jadi berapa? 25.000. Itulah dengan cara metode produksi. Nah, tapi kan kalau secara nasional banyak sekali sektor-sektor perekonomian yang mempengaruhi pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, industri, perikanan, dan segala macam. Maka kesemuanya itu, ke semua hasil pasar dari semua sektor perekonomian kita jumlah. Nah, ini rumusnya. Maka kalau dimasukkan ke dalam formula matematika, Y sama dengan kuantitas 1 atau misalnya dari sektor apa? Barang yang pertama, beras ya kan? Banyaknya beras, Q itu Q1 dikali P1. Misalnya, banyaknya beras dikali dengan harga. Kan itu untuk hasil pasar, penjualan. Nah, ditambah lagi misalnya ada barang kedua, telur. Q2 dikali P2 dan sebagainya. Seluruh sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa kita jumlah hasil pasarnya. Paham ya? Q itu adalah banyaknya barang dan jasa yang diproduksi. P adalah barang, harga, dan jasa. N1, N2, N3 itu berbagai sektor. Misalnya sektor barang juga. Barang yang pertama, barang yang kedua, barang yang ketiga, dan selanjutnya. Semua kita jumlah. Kalau dengan metode produksi. Easy ya. Lanjut. Yang kedua, ada metode pengeluaran. Ya, kenapa metode pengeluaran bisa dijadikan untuk menentukan pendapatan nasional? Karena pengeluaran kita, pengeluaran A akan menjadi pendapatan B. Contoh, kalau kamu jajan di kantin, kamu mengeluarkan uang 5.000, bagi pihak kantin, ibu kantin, dia akan mendapatkan 5.000. Paham ya? Makanya ada metode pengeluaran. Kita jumlahkan dari seluruh pengeluaran pelaku-pelaku ekonomi. Siapa aja pelaku ekonomi? Yang pertama ada konsumen. Dia pengeluarannya dengan kegiatan konsumsi atau C kita simbolkan, consumption. Yang kedua ada produsen. Bentuk pengeluarannya apa? Investasi kepada barang-barang padat modal. I kita simbolkan. Yang ketiga siapa lagi pelaku ekonomi? Pemerintah, government. Ya, kita simbolkan dengan G. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri itu melakukan kegiatan apa pengeluarannya? Ekspor dan impor. Maka secara matematis dapat kita buat rumus Y sama dengan C, ya, konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor dikurangi impor. Paham ya? C-nya konsumsi, I-nya investasi, X-nya ekspor, M-nya impor. Itu dia. Kalau metode pengeluaran, kita hitung dari pengeluaran pelaku-pelaku ekonomi. Next. Yang ketiga, metode penerimaan. Ya. Itu kita jumlahkan dari
Penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Apa-apa saja faktor-faktor produksi, Bu? Yang pertama, sumber daya alam. Saya punya sumber daya alam, misalnya tanah. Saya serahkan untuk kegiatan produksi, mereka sewa, maka pendapatan sama saya apa? Penerimaannya atas saya mengasihkan tanah, menyewakan tanah. Keren kan? Pendapatan sewa, paham? Itu. Selanjutnya, apalagi faktor produksi? SDM. Sumber daya manusia, pekerja. Ketika saya sudah menyerahkan diri saya untuk menjadi pekerja, maka penerimaan saya atas penyerahan tenaga saya itu bentuk apa? Salary, gaji, S. Paham? Yang ketiga, apalagi faktor produksinya? Modal. Ya, kita pinjam modal ke bank, saya meminjamkan modal, ya. Saya meminjamkan modal kepada kamu, kamu kan bayar utang ke saya jadinya. Nah, maka kalau saya mendapatkan apa? Pendapatan modal. Bahasa Inggrisnya interest. Ya, bunga modal, bunga pendapatan bunga atas modal yang saya berikan. Kita simpulkan dengan I. Yang ketiga, skill management atau penguasanya, ownernya. Ya. Ketika dia mempunyai skill dan manajemen, maka dia akan mendapatkan laba atau profit. Kita simpulkan dengan P. Maka secara sistematisnya dapat kita buat bahwa dengan metode penerimaan, Y sama dengan rent, ya, hasil sewa, ditambah salary, gaji, ditambah interest, bunga modal, ditambah profit, laba. Itu kalau penerimaan. Kita hitung dari seluruh penerimaan yang diterima oleh pelaku ekonomi pemilik faktor-faktor produksi. Paham ya? Next, perhitungan pendapatan gampang lah, easy. Ya, tinggal tambah-tambah aja. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Agregat ini besar, keseluruhan. Berarti kalau kita nasional kan keseluruhan. Baik itu seluruh penduduk dari Sabang sampai Merauke, maupun seluruh sektornya. Paham ya kalau agregat ya? Maka kalau permintaan itu adalah pembelian. Kalau penawaran adalah menjual, menawarkan barang. Kalau permintaan membeli barang. Maka jelas dong, ya. Seperti metode pengeluaran tadi, semakin banyak orang mengkonsumsi, semakin banyak masyarakat permintaannya tinggi, maka akan mempengaruhi pendapatan nasional akan tinggi. Ya kan? Dan juga kalau kalau permintaan agregatnya tinggi, itu kan pembelian tinggi, ya kan? Maka pengangguran juga akan turun. Karena apa? Karena produksi terus ada. Maka pendapatan nasional juga akan naik. Begitu juga kalau penawaran agregat turun, tidak ada memproduksi, tidak ada menawarkan barang dan jasa, maka itu menjadi indikator pendapatan nasional bakal turun. Karena kalau tidak ada produksi, tidak ada pekerja, terjadinya PHK. Seperti sekarang ini, gara-gara COVID, banyak yang di PHK, tidak ada memproduksi, tidak ada menawarkan barang dan jasa, maka pengangguran naik, pendapatan nasional turun. Paham ya? Saya gitu kalau menjelaskan agak cepat dan tegas. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Seperti yang saya katakan tadi, konsumsi A akan menjadi pendapatan si B. Maka kalau konsumsi masyarakat naik, maka pendapatan nasional juga naik. Bagaimana dengan tabungan? Tabungan ini adalah pendapatan yang tidak kita konsumsi, benar ya? Saya punya gaji 10.000, saya konsumsi 5.000, sisanya kan 5.000 lagi, itu yang disebut tabungan. Maka, kalau masyarakat banyak menabung, banyak menyimpan barangnya dan mengurangi konsumsinya, pendapatan nasional juga akan turun. Nah, kebalikannya. Kan kalau tabungan ya disimpan.
nggak berputar lagi uang di masyarakat, maka pendapatan nasional akan turun. Yang ketiga, investasi adalah penanaman modal padat modal, ya, baik itu barang-barang mentah produksi, mesin-mesin, alat-alat yang dilakukan oleh seorang produsen. Maka bila investasi naik, pendapatan nasional juga akan naik. Ya, karena ketika dia menanamkan modal, maka produksi akan terus berjalan, permintaan agregat itu akan terus naik, ya. Karena dia membeli barang-barang modal juga, maka permintaan akan naik, maka pendapatan nasional akan naik. Terakhir, distribusi pendapatan. Distribusi apa? Penyebaran, ya. Pendapatan. Bagaimana distribusi pendapatan, penyebaran pendapatan dari kota ke desa, dari Sabang ke Merauke merata. Nah, jadi gini, karena misalnya kita punya pajak di daerah dikumpulkan ke pusat, dari pusat akan menyebarkan kembali ke daerah, didistribusikan kembali pendapatannya. Maka indikatornya adalah merata atau tidak merata pendistribusiannya. Kalau tidak merata mengakibatkan apa? Misalnya kesejahteraan di suatu daerah menurun, pengangguran meningkat, lapangan pekerjaan tidak ada, kan tidak merata. Nah, maka ada sebuah indikator, ya. Ada sebuah indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu dengan koefisien Gini atau indeks Gini. Nah, di sini kalian bisa melihat sebuah gambar. Ya, ini adalah kurva Lorenz yang menggambarkan kurva distribusi pendapatan. Kurva yang menggambarkan dia distribusinya merata itu ketika garis diagonalnya bertemu dari 0 ini, dari sini, yang ini ke sini. Nah, itu dia kalau merata. Tapi kalau dia tidak merata, maka bentuknya ini melengkung cekung gini, gitu ya. Skalanya itu adalah 0 sampai 1. Berarti semakin tinggi atau besar nilai indeks rasionya, maka semakin tinggi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatannya. Nah, Bu, bagaimana cara menghitungnya? Nah, biasanya dihitung dengan cara, nanti ada data, ya. Biasanya itu pakai sebuah aplikasi penghitungan Gini rasio. Nah, kalau untuk tingkat SMA cukup sampai sini. Nah, atau memang mau lanjut mempelajarinya, bisa masuk kuliah di Fakultas Ekonomi, kita akan bahas kembali. Paham, ya? Nah, jadi untuk menentukan, ya, ketimpangan distribusi pendapatan dari indeks rasio. Ya, rasionya 0 sampai 1. Paham? Baik, untuk materi hari ini sekian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan dengan kuis. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.